Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Di ayat ke-11 surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat yang ke-11 ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita ini tidak melalaikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang kedua kalinya. Sebelumnya di ayat ke-7 ya. Di ayat ke-7 Allah juga berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bih." Ingatlah akan karunia Allah kepada kalian dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepada kalian. Nah, bedanya di ayat ke-7 ini Allah tidak menyebut secara spesifik apa itu nikmat yang harus diingat. Tapi kalau di ayat 11 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenikmatan itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Udzkuru ni'matallah. Ingatlah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Artinya ketika kita diperintahkan mengingat, itu maksudnya supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti perintah mengingat nikmat itu sebetulnya adalah perintah mensyukuri nikmat itu. Nah, orang kalau tidak ingat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia akan bersyukur? Nah, jadi di antara sarana yang menjadikan seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara mengingat kenikmatan tadi. Mengingat-ingat kenikmatan. Nah, mengingat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk bagian dari tafakkur. Nah, tafakkur ini wirid yang jarang dilakukan oleh orang. Orang ini banyak melakukan wirid qiraatul Quran, baca Al-Quran. Banyak membaca wirid zikir. Banyak memiliki wirid salat sunnah. Banyak memiliki wirid menghadiri kajian, itu termasuk bagian dari wirid. Tapi sedikit yang punya wirid tafakur ini. Nah, karena memang tafakur ini memerlukan keahlian dalam mentafakuri nikmat. Nah, walaupun ada tafakur yang simpel, seperti kita ingat-ingat, ini loh, saya ini sudah punya nikmat apa aja dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kenikmatan mata, kenikmatan mulut, kenikmatan telinga. Akan lebih luas lagi tafakur kita semakin bertambahnya pengetahuan kita. Nah, jadi tafakur nikmat itu bisa juga kita lihat di televisi umpamanya. Acara yang menjelaskan tentang mata. Acara yang menjelaskan tentang telinga, acara yang menjelaskan tentang otak umpamanya. Kita lihat itu, kemudian kita subhanallah akan timbul decak kagum di dalam diri kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan itu menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafakur itu bisa bermacam-macam. Kalau tafakur
terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjadikan kita hamba yang bersyukur. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wa qalilum min ibadiyas syakur." Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Hambanya Allah yang bersyukur itu sedikit. Nah, kita ini termasuk orang yang bersyukur atau enggak? Mudah-mudahan kita tergolong orang yang bersyukur. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ini di ayat ini disebut. Kenikmatan apa itu? Idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Ketika suatu kaum bermaksud menggerakkan tangan-tangannya, yabsutu ilaikum, menggerakkan tangan-tangannya kepada kalian, maksudnya bermaksud menyerang kalian dengan tangannya. Kaum yang mana ini tidak dijelaskan di dalam ayat ini. Peristiwa apa juga tidak tahu. Peristiwa apa, kapan, kaum yang mana tidak dijelaskan di dalam ayat ini. Walaupun menurut ahli tafsir ada perbedaan pendapat di antara mereka. Ada yang mengatakan yang dimaksud kaum di sini adalah sekelompok kaum Yahudi. Jadi dari kalangan Bani Nadir. Di kota Madinah itu ada 3 kelompok kaum Yahudi kan. Ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Ya. Bani Quraidah ya. Quraidah. Kalau Quraidah kota ya. Quraidah. Dan semuanya itu punya perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu sebelum ada Pancasila, Nabi itu sudah mengamalkan itu ya. Pancasila ini karena Pancasila ini sumbernya dari Islam. Sumbernya dari Islam. Sebelum orang mengenal hidup berdampingan toleransi, Nabi itu yang mengajarkan toleransi. Toleransi itu dari Islam. Nabi itu bisa hidup berdampingan dengan 3 kelompok Yahudi dan tidak memaksa mereka. Tidak memaksa mereka untuk masuk Islam, Rasulullah SAW. Dan sama-sama saling mengadakan perjanjian untuk membela kota Madinah, mempertahankan kota Madinah. Jadi nasionalisme itu sudah ada sejak zaman itu ya. Kita ini kalau tinggal umpamanya di negara Indonesia, kita harus mempertahankan sebagai orang Islam, kita harus mempertahankan negara kita. Nah, Nabi seperti itu. Cuma sayangnya lagi-lagi orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu melanggar perjanjian. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud kaum di sini adalah Bani Nadir. Pada saat Nabi dengan beberapa sahabat mau mengunjungi mereka, sebagian di antara mereka itu berencana membunuh Nabi dan para sahabat dengan cara mau menggulirkan batu besar dari atas. Nabi kalau lewat supaya ditimpa batu, tapi digagalkan. Ya. Kemudian sebagian yang lain mengatakan yang dimaksud kaum di sini adalah peperangan Ahzab. Ketika kaum Arab itu semua bersatu untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Pada waktu perang Ahzab itu tadi. Sebagian yang lain ada yang mengatakan yang dimaksud kaum di sini adalah pada orang-orang musyrik Mekah yang berencana melukai Nabi Muhammad SAW dan para sahabat jika pergi haji, sampai akhirnya Nabi tertahan di Hudaybiyah itu. Kemudian ada perjanjian Hudaybiyah. Nah, tapi sebagian mengatakan yang paling tepat adalah orang Yahudi. Yang dimaksud kaum di sini adalah orang Yahudi, karena nanti di ayat 12 Allah menyebut tentang Bani Israel. Tentang Bani Israel ya.
Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat sekelompok kaum itu menggerakkan tangannya ingin menyerang kalian, fakaffa aydiyahum ankum. Lalu dia Allah Subhanahu wa taala mencukupkan tangan-tangan mereka itu dari kalian, menahan tangan-tangan mereka dari kalian. Yang menahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menahan itu, ya serangan itu pasti berhasil. Pertama, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mau menunjukkan bahwa orang yang dibela Allah itu pasti selamat. Yang ketiga, mau menunjukkan bahwa makar orang-orang kafir itu pasti digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makarnya terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, Allah juga punya makar, dan sebaik-baik yang membuat makar itu adalah Allah. Dan makarnya Allah ini biasanya Allah itu menggagalkan makar orang-orang kafir itu tidak langsung dihabisi oleh Allah. Jadi dibiarkan mereka ini berikhtiar sekuat mungkin. Sudah mau jadi, sudah tinggal 1% lagi berhasil, sama Allah digagalkan. Jadi itu lebih nyelekit gitu ya, lebih marah mereka itu. Dan lebih menjadikan mereka itu putus asa. Makanya di ayat itu ditulis walladzina kafaru fata'san lahum. Ta'san lahum itu sudah berusaha mati-matian, tapi di ujungnya itu hamba. Fata'san lahum wa adalla a'maluhum. Amal perbuatan mereka itu sia-sia. Usaha mereka itu tidak ada yang berhasil. Usaha mereka dalam mematikan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga pesan buat kita semua. Kalau kita mau meniru jalan hidup Nabi Muhammad SAW, jangan dibuat bingung oleh planning orang-orang yang memusuhi Islam. Jangan kita dibuat bingung oleh planning mereka. Tapi kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keyakinan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita ini hamba yang tulus, dan mengajak semua orang Islam untuk memiliki sifat-sifat itu. Karena yang menggagalkan makar orang di luar itu bukan kita. Yang menggagalkan makar itu nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang disebut di dalam ayat intan surullaha yansurkum. Kalau kita sibuk setiap hari memperhatikan politik orang-orang yang di luar sana yang memusuhi Islam, kita sibuk memperhatikan mereka, kita melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk membaca taktik mereka. Ini kira-kira ada kabar A, ada kabar B, dan kabarnya juga tidak jelas. Betul apa enggak? Habis itu kita was-was, habis itu kita takut, kita ikut nyebarkan. Ini gimana? Ada kabar seperti ini, kabar seperti ini. Sholatnya enggak garu-garuan, ngajinya enggak garu-garuan, zikirnya juga enggak garu-garuan, emosinya meledak-ledak. Terus hubungan kamu dengan Allah ini bagaimana? Nah, tidak begitu dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu sibuk memperkaya keimanan mereka, sibuk mempertebal keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan nolong mereka. Bukan mereka tidak berikhtiar loh ya. Mereka berikhtiar, tapi ikhtiar mereka itu tidak menyibukkan hati mereka. Karena mereka tidak bersandar dengan ikhtiar itu. Ikhtiar mereka itu ya hanya semampunya. Sudah yang mereka lakukan semampunya. Tapi kabar-kabar itu tidak ada yang didengar oleh mereka. Nah, zaman dulu memang belum ada HP ya, belum ada media sosial. Tapi selamat mereka itu. Nah, kita ini karena tipis keimanan kita sekarang ini, hidup kita jadi tergantung dengan kabar. Kalau tidak ada kabar, cemas. Nah, kalau belum pasti, was-was. Nah, mau pergi, lihat dulu ramalan cuaca ini gimana nih. Nah, gimana ini? Wah, ini ramalan cuacanya buruk, jangan pergi. Terus mau pergi, nanti kalau ada ini gimana? Kalau itu gimana? Kalau ini gimana? Repot mau pergi ya. Mau melaksanakan, mau buka kerjaan, loh kalau ini bagaimana? Ya, nanti kalau gini bagaimana? Kalau gini bagaimana? Itu urusannya Allah SWT. Yang penting kamu punya planning yang matang, kemudian kamu tidak gegabah, selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nyari jodoh buat anak, ya Allah, bingungnya luar biasa. Sudah ada orang baik-baik datang, orangnya juga mapan, ya sudah, ya masih mikir yang macam-macam. Loh, itu bukan urusan kamu, urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang tua zaman sekarang gitu maksud saya, orang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibatnya hidupnya was-was. Ya jelas was-was, kita itu tidak tahu masa depan kok. Kita tidak tahu masa depan, kita membayangkan yang terjadi di masa yang akan datang. Ya jelas was-was kita. Jadi masa depan itu bukan urusan kita. Masa depan itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sekarang ini menjalani segala sesuatu dengan benar, di realnya. Nah, nanti kalau terjadi tidak seperti yang kita inginkan, ya itu pasti ada hikmahnya. Ada pelajaran di dalam situ. Nah, kamu kalau dikasih tahu juga kamu nanti lebih bingung lagi, bisa stres. Umpamanya dapat bocoran dari malaikat ya. Kamu nanti 3 hari lagi kamu keserempet mobil. Bisa tidur sekarang? Tidak bisa tidur, melek terus. Tidak apa-apa kok, cuma luka di kepala aja. Walaupun luka di kepala, kita yang tidak bisa tidur gitu ya. Atau dikasih tahu nanti anak kamu 5 tahun lagi kena sakit ini. Bisa makan kan? Tidak bisa makan. Bayangkan Rasulullah SAW tahu semua yang akan di masa yang akan datang. Dia hidup menjalani sebagaimana mestinya. Rasulullah itu cucunya lahir, Sayyidina Husain lahir. Ini baru lahir nih. Langsung dikasih tahu Jibril, ini nanti matinya dipenggal kepalanya di tanah Karbala. Nah, ini cucunya baru lahir nih ya. Tanah Karbalanya itu diserahkan ke Nabi Muhammad SAW. Ini nanti cucu kamu ini, kalau tanah ini berubah jadi merah, ini berarti cucu kamu ini mati. Tanahnya diserahkan ke Ummu Salamah. Nah, waktu meninggal tanahnya berubah jadi darah betul. Bisa tidur kita kalau kayak Nabi. Nah, tidak bisa kemana-mana. Anak itu kita rangkul terus, kita peluk terus itu anak. Jadi kita ini tidak tahu masa yang akan datang, itu diantara rahmat Allah SWT. Supaya kita ini punya harapan terus kepada Allah SWT. Jadi makanya berharaplah yang baik, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebetulnya pelajaran yang bisa kita terima. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan ini. Melalui tangan Allah lah mereka itu gagal dalam mencelakai kalian.
ayat ini sebetulnya turun secara spesifik untuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di kejadian yang saya sebutkan tadi. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini sebetulnya tidak menyebutkan kejadian apa, kapan. Berarti Allah ini menginginkan kita fokus pada iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada kapan, bukan kaum yang mana, bukan pada itu. Karena kejadian seperti ini kan mungkin menimpa kita juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti pernah mencegah keburukan dari dalam hidup kita ini. Dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, nikmat itu kamu ingat-ingat. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Allah, keburukan itu sudah menimpa dirimu. Dan Allah itu akan selalu seperti itu, mencegah keburukan dari kamu jika kamu itu memang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, syukuri nikmat itu. Jangan engkau setelah diberi kenikmatan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, lalu kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Tawakal itu menjadikan wakil dalam perkaranya. Tawakal, mewakilkan perkaranya, percaya kepada Allah. Tawakal itu timbul dari thiqah, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini kurang percayanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih percaya kepada selain Allah. Kita lebih percaya kepada materi. Yang buat seneng itu uang. Kita percaya kepada makhluk, percaya kepada hal-hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini kecewa. Jadilah kita ini orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya, saya tidak mungkin celaka kalau saya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang beriman itu jangan bertawakal kepada selain Allah. Tawakal kepada Allah. Nanti Allah yang akan turun tangan merapikan hidup kita. Tapi Allah ini akan merapikan hidup kita sesuai dengan caranya. Jangan ngatur caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sekarang ini cerewet, tukang ngatur semuanya ya. Sampai Allah aja mau diatur. Allah mau diatur. Kok ini belum datang ini, kok bisa celaka kalau kita tidak datang ini. Ya sudah, itu jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering kali mengingatkan ceritanya Nabi Musa dulu ya. Itu pasrahnya ibunya Nabi Musa itu seperti apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pasrahkan, dia berdoa kepada Allah, dipasrahkan anaknya ini karena secara logika sudah tidak mungkin selamat lagi ini anaknya. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberi jalan keluar. Lempar ke sungai. Dilempar ke sungai, di kotaknya sampai ke tempatnya Fir'aun. Pasrah Nabi Musa karena ibunya Nabi Musa itu memasrahkan Musa kepada Allah, dan Allah berjanji kepada ibunya, lempar tabut ini ke sungai, anakmu ini biar mengalir di sungai, nanti aku akan mengembalikan kepadamu. Dijanji oleh Allah SWT. Tapi caranya Allah suruh menghanyutkan dulu di sungai. Kan tidak masuk akal. Itu sebetulnya cerita itu menunjukkan, ya sudah, kita ini jangan ngatur. Allah ini punya cara sendiri. Allah ini punya cara sendiri. Yang caranya itu kadang-kadang menggugurkan logika kita dalam berpikir. Ternyata Nabi Musa itu sampai ke istananya Fir'aun. Diambil anak oleh istrinya Fir'aun. Nangis terus, lapar tapi tidak mau nyusu dengan siapa-siapa. Nah, kakaknya Nabi Musa itu tahu kalau Nabi Musa itu sampai di istananya Fir'aun, datang ke istrinya Fir'aun memberitahu, mau enggak saya kasih tahu ada seorang wanita yang bisa menyusui. Loh, lah ini sudah dicoba pakai
wanita mana-mana tidak mau nyusu ini. Nah, siapa tahu ini wanita ini dia mau nyusu. Orangnya baik, orangnya ini. Ya sudah, yang penting ini anak mau nyusu. Dipanggil ibunya Nabi Musa, datang ke Nabi Musa, yang bidik Nabi Musa ibunya sendiri. Setiap hari datang ke istananya Fir'aun. Jadi diselamatkan tapi tetap di istananya Fir'aun. Yang membiayai Fir'aun. Nah, biayanya semua dari Fir'aun. Tidurnya di tempatnya Fir'aun. Padahal ini Fir'aun ini yang cari Nabi Musa ini. Jadi Fir'aun itu yang membiayai musuhnya sendiri. Nah, itu caranya Allah SWT memang seperti itu. Memang ya indah. Jadi kalau kita bisa jadi hamba yang terus mengambil pelajaran dan bersabar, bertawakal kepada Allah SWT, nanti kita akan melihat keajaiban di dunia ini. Kita akan melihat keajaiban. Subhanallah, kok bisa seperti ini ya Allah SWT. Nabi Musa, besarnya Nabi Musa itu ditemukan oleh Khidir, oleh Allah SWT. Nah, lihat keajaiban macam-macam. Sama Allah suruh ketemu Khidir, suruh jalan bareng Khidir. Kata Allah SWT, ini Khidir ini salah satu hamba yang soleh. Jalan, kata Khidir, syaratnya kamu kalau mau jalan sama saya harus sabar. Kata Khidir, kau tapi kelihatannya kau ini tidak mungkin sabar jalan dengan saya, karena ini beda ruangan ini ya, sama Musa dengan Khidir ini. Yang ini hamba hakikat, yang ini hamba syariat. Yang Khidir ini hakikat aja. Jadi ada sebagian wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang memang seperti itu. Sisi manusiawinya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bisa berinteraksi dengan makhluk. Dia selalu berinteraksinya dengan alam hakikat gitu ya. Nah, yang seperti ini tidak bisa jadi panutan. Mana yang lebih sempurna, Khidir atau Musa? Musa lebih sempurna. Kalau tidak ada hamba Allah yang seperti Musa itu, ya kita tidak tahu apa-apa kita. Nah, tapi Allah ini mau menjelaskan, ada bentuk kekasihku yang seperti Khidirnya. Jalan berdampingan dengan Musa. Baru naik kapal, kapalnya dilubangi. Padahal ini orang digratisi kapalnya ya. Digratisi nih, ayo naik kapal saya aja. Kapalnya dilubangi gitu. Kata Musa, lu kan ini sudah digratisi, kok berbuat zalim ini, kapalnya dilubangi. Turun dari kapal, ada anak kecil sedang bermain-main gitu. Khidir itu gandeng satu anak digandeng satu anak kecil, kepalanya dilepas, mati anaknya. Kata Musa, lu kamu bunuh jiwa yang tidak berdosa. Kata Khidir, kan sudah saya kasih tahu kamu tidak mungkin sabar. Tidak boleh tanya sama Khidir. Itu ada di surat Kahfi itu ya. Habis itu jalan lagi, masuk satu desa, pelit semua satu desa ini. Ini kelaparan orang dua ini. Jadi ada dua kekasih Allah yang kelaparan. Kelaparan, orang satu desa tidak ada yang menjamu. Mereka tidak tahu kalau ini dua kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ada satu rumah yang mau roboh itu, oleh Khidir itu ditegakkan lagi. Kata Nabi Musa, nah, kalau kamu mau, kamu minta upah dari mereka. Sudah pelit, kamu bantu. Yang bantu tadi itu kapal, yang bantu kamu lubangi. Ini satu desa pelit semua, tidak ada yang mengeluarkan makanan, kamu malah bantu mereka. Nah, katanya Khidir, sudah ini kita pisah di sini sampai di sini. Baru dijelaskan bahwa saya melakukan semua ini atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapal itu saya lubangi karena di depannya ada raja yang suka merampas kapal yang bagus. Ini kalau kapalnya bagus nanti dirampas oleh raja, kesian ini. Nelayan ini. Makanya saya lubangi biar raja itu lihat ada cacatnya, tidak dirampas. Nah, anak kecil itu
saya putus kepalanya karena ini besarnya bakal jadi anak yang durhaka kepada orang tua. Sebelum dia durhaka saya matikan dulu, nanti supaya diganti oleh Allah anak yang soleh. Nah kalau rumah yang saya betulkan itu yang mau roboh, itu rumah miliknya orang soleh, kakeknya dulu, kakek-kakeknya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalamnya ada harta karunia. Saya jaga rumah itu buat cucu-cucunya yang masih kecil. Nah itu apa namanya, orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Ini jadi ngelantur kemana-mana ya. Jadi dongeng. Ayat ke-12 sekarang kita lanjutkan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat ke-12, wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari Bani Israel. Kenapa ini disebut? Tiba-tiba disebut perjanjian ini. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya ini ya. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan perintah dan larangan. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan kabar gembira juga ancaman. Ya kan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wa la yajrimannakum shana'u qaumin. Di ayat 7, wa qulu ni'matullahi 'alaikum wa mitsaqahul ladzi wathaqakum bih. Lihat ini. Dan ingatlah kepada akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya. Perjanjian Allah kepada orang-orang yang beriman, yaitu janji Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah mengutus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjelaskan hukum-hukum kepada mereka. Idz qultum sami'na wa ata'na. Itu janji kamu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengucapkan sami'na wa ata'na di ayat ke-7 itu. Di ayat ke-7. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan Allah itu sebelum mengambil janji kepada kalian, Allah juga mengambil janji kepada Bani Israel. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Ini menunjukkan janji itu sangat besar sekali. Janji Allah itu sangat agung sekali. Bukan perkara yang remeh, makanya menggunakan kata walaqad gitu ya. Dan demi janji yang telah diambil Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Bani Israel itu. Wa ba'athna minhum 12 naqiba. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ba'atha itu sebetulnya artinya mengutus. Mengutus. Tapi dia juga bisa berarti mengangkat. Bisa juga berarti memilih. Bisa juga berarti mengutus. Tapi sebetulnya artinya secara letteral itu mengutus ya. Ba'atsallahu nabiyyin. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi. Nah, tapi bisa juga berarti mengangkat. Naqiba, Allah mengutus 12 12 naqiba. Allah Subhanahu wa taala mengutus naqib. Naqiba itu bisa berarti pemimpin,
bisa berarti dia panglima perang, bisa berarti mata-mata, mengutus. Kalau itu yang dimaksud mata-mata, berarti ba'atha itu berarti mengutus 12 mata-mata. Yang mata-mata itu mengepalai setiap kabilah gitu ya. Karena ini kan dalam peperangan sebetulnya Nabi Bani Israel dengan Nabi Musa ini. Mereka kan dari Nabi Musa membawa mereka dari Mesir mau masuk ke kota Palestina. Sampai kota Palestina ternyata sudah ada kaum di sana kan yang menguasai kota Palestina itu. Sama Nabi Musa diajak masuk. Dan Allah sudah menjanjikan kemenangan. Tapi sebagian di antara mereka, sebagian besar mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatilah fanahnu huna qaidun. Kamu pergi perang sendiri dengan Tuhanmu, hai Musa. Kita nunggu di sini aja. Nanti kalau menang kita baru masuk. Enaknya ini Bani Israel ya. Nanti kalau sudah menang kita masuk. Nah, kata Allah SWT, karena ucapan mereka itu, Allah kemudian mengharamkan kota Palestina itu dari mereka selama 40 tahun. Mereka terlunta-lunta sampai Nabi Musa wafatnya di luar Baitul Maqdis. Di luar Baitul Maqdis Nabi Musa. Alhasil tapi dalam pengasingan itu mereka terus menerus menyerang orang yang menguasai, kaum yang menguasai Palestina itu sampai wafat Nabi Musa, wafat Harun, dipimpin oleh Nabi Samuel itu, yang kemudian terus ada Tolut, Daud dan Jalut. Nah, itu kan kelanjutan dari ceritanya Nabi Musa mau masuk ke Palestina itu. Ya. Jadi Samuel itu juga Nabi tapi memimpin pasukan dia. Nabi Musa juga waktu itu memimpin pasukan. Kenapa dipilih 12? Karena memang Bani Israel itu yang dibimbing oleh Nabi Musa ada 12 kabilah. 12 kabilah ini tidak bisa dijadikan satu, tawur kalau dijadikan satu. Karena memang mereka ini gampang berselisih Bani Israel itu. Sampai disebutkan di dalam tafsir Baghawi itu, waktu mau nyebrang laut dikejar Fir'aun itu, kalau tafsir Baghawi itu menjelaskan lautnya tidak dibelah hanya menjadi satu belahan, tapi dibelah menjadi 12 belahan. Bukan cuma satu, di tafsir Baghawi itu 12. Setiap satu kabilah satu lorong gitu ya, menjadi satu lorong besar gitu. Karena mereka kalau jadi satu mesti berkelahi gitu ya. Nggak bakal sampai nyebrang mereka ini. Jadi dipilihnya oleh Allah tongkatnya Nabi Musa ini mengetuk laut itu terbelah menjadi 12, setiap satu kabilah satu lorong. Nanti kalau di tafsir Baghawi itu dijelaskan, kalau kabilah yang ini mengkhawatirkan kabilah yang lain, jangan-jangan yang lain mati ini. Mereka nengok seperti cermin, lautnya itu kebuka, mereka bisa kelihatan kabilah yang di sebelah, kabilah yang sebelah sana ya, seperti transparan. Jadi bisa tahu kabilah yang kanan mereka, yang di kiri mereka bisa kelihatan. Setelah mereka semua nyebrang, Fir'aun baru masuk, tenggelam Fir'aun ya. Ini memang paling banyak di Al-Quran ini ceritanya Musa sama Bani Israel. Mau nanya, kalau berarti Nabi Musa itu kan awalnya itu dia di Mesir ya? Iya. Dia di Mesir, terus dia karena dikejar sama Fir'aun, dia diutus oleh Allah, misinya mengembalikan Bani Israel ke Baitul Maqdis. Jadi berarti Bani Israel ini terlunta-lunta keluar dari Baitul Maqdis itu sebelum Nabi Musa gitu? Bukan, karena sebagian besar Bani Israel beranak pinak di Mesir. Sebabnya Yusuf. Nabi Yusuf kan pindah ke Mesir. Nabi Yusuf itu ada di Mesir. Awalnya dari Nabi Sulaiman kan malah. Enggak, Nabi Yusuf
Nabi Yusuf itu pindah ke Mesir, kemudian membawa orang tuanya, Yakub. Nah, terus beranak pinak di situ. Ya, jadi peristiwanya tuh dari situ ya. Awalnya bahwa sebenarnya apa ya? Jadi mereka itu meninggalkan Baitul Maqdis atau mereka itu hanya merantau seperti kita. Nanti pulang kampung. Merantau. Jadi ya seperti orang ada yang sebagian kelompok di negara ini, di negara ini. Nah, Nabi Musa, tapi karena keturunan yang ada di Mesir itu kemudian diperbudak oleh Fir'aun, tersiksa hidupnya sampai Allah mengutus Musa. Misinya Musa itu mengembalikan anak-anak Israel yang diperbudak ini, yang didolimi ini ke tempat asalnya. Sampai di sana yang di asalnya itu sudah dijajah oleh bangsa lain, sudah dikuasai oleh bangsa lain. Tapi kalau dalam sejarahnya berarti mereka juga pada awalnya sebenarnya mereka tidak mau berjuang ya, inginkan bilang sama Nabi Musa. Ya memang karena mereka ini itu sifat mereka itu maunya enak sendiri. Lah kan di perjalanannya aja sudah seperti itu mereka itu. Hai Musa, mintakan makanan, kita sudah bosan ini makanannya mana wa salwa, terus membab liha wa kita iha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Terima kasih. Dikasih makanan dari langit loh ini. Bosan kita makanannya ini terus. Bok sekali-sekali ada bawangnya, ada sayur-sayurnya, ada ini. Kamu kira restoran apa ini? Itu kamu dapat makan langsung itu sudah untung. Memang sifat mereka seperti itu. Jadi belum tentu orang yang dimanja oleh Allah itu dicintai Allah. Nah, itu bisa diujo, namanya diulur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mereka ini nggak selesai sampai sekarang. Tidak selesai. Memang udah Allah tetapkan mereka. Ini di ayat ini nanti kita akan tahu. Ini kan dibuat contoh ayat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan tahu kenapa ini. Mereka ini punya sifat seperti itu. Lihat. Wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Allah mengutus 12. Ya. 12 pemimpin ini. Wa qala Allahu inni ma'akum. Lihat ini. Ini kan sama Allah sudah betul-betul di apa ini ya? Dimanja betul loh oleh Allah ini. Jangan takut. Aku pilih 12 pemimpin di antara kalian. Setiap pemimpin kabilah itu bertanggung jawab terhadap kabilahnya. Terus ngasih laporan nanti. Terus Allah berbicara kepada mereka melalui Musa, "Inni ma'akum." Aku ini akan selalu memantau kalian, mendampingi kalian, bersama kalian. Berarti ini kan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah memberi syarat. Ya, Allah ini memberi syarat. Syarat ini sebetulnya bukan untuk Bani Israel saja, tapi untuk setiap hamba yang menjalankan syarat ini. Inni ma'akum. Aku akan bersama kalian. Mau enggak kita kalau Allah bersama kita? Enaknya kalau Allah selalu mendampingi kita. Kita kalau masuk ke satu tempat yang sangar, isinya preman semuanya Bang ya, di tempat itu. Tapi pendamping kita presiden. Takut enggak ya? Wah, santai loh. Presiden pasti snipernya di mana-mana. Preman itu baru gerak sudah mati. Santai kita, mau masuk di sarang preman yang paling serem sekalipun kita santai. Nah ini dunia ini isinya preman semua, kita sadar atau tidak sadar ya. Ada preman nafsu, preman setan, preman gemerlapnya dunia itu sendiri. Tapi kalau kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tenang hidup kita. Makanya para wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir, karena dia selalu didampingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya supaya saya ini didampingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihat, ini Allah menjelaskan. Karena Allah akan mendampingi hamba-hambanya dengan syarat. Inni ma'akum lain, jika
kalian itu aqamtumus shalah. Yang pertama ya, aqamtumus shalah. Kalian mendirikan sholat. Mendirikan itu bukan mengerjakan. Allah tidak mengatakan inni ma'akum la in shallaitum. Aku bersama kalian kalau kalian sholat. Karena sebagian hamba itu sholat tapi tidak sholat. Yang namanya mendirikan sholat yaitu mendirikan hak-hak sholat. Secara fikih dan secara ruhani. Secara fikih itu syarat-syaratnya dipenuhi, wudunya benar. Jadi harus belajar. Yang kedua secara ruhani, menghadirkan diri pada saat sholat. Jadi ruhani itu tugasnya ruhani di dalam sholat itu ada dua. Hudur, khusyuk. Hudur dan khusyuk. Hudur itu menghadirkan hati sehingga kita memahami apa yang kita ucapkan. Itu namanya hudur. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah baca Fatihah atau belum? Baca lagi ya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kamu tidak hudur. Nah, di dalam sholat itu kamu tidak khusyuk. Ada lagi khusyuk. Kalau khusyuk itu sholat dengan penuh ketundukan. Jadi kalau khusyuk itu sholat dengan menyadari dia sedang menghadap siapa, dilihat siapa. Itu namanya khusyuk. Waktu takbir gitu, Allah, ini tangannya orang nyerah. Orang dalam peperangan nyerah kan gitu, nyerah. Nah, kita waktu takbir itu nyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, orang kalau takbir itu tangannya begini, itu menunjukkan ini dunia. Ditaruh ke belakang, tangannya pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memasrahkan dirinya kepada Allah. Dunianya dilempar ke belakang. Urusan TV, urusan kerja, urusan dapur, urusan meeting, urusan ini lempar dulu ke belakang. Ini menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tangannya begini karena dia penuh dengan kerendah hatian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu rukuk itu dia membungkuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga waktu i'tidal, waktu sujud seperti itu. Nah, khusyuk itu menghadirkan dengan siapa aku ini menghadap atau aku ini dilihat siapa, itu khusyuk. Kalau hudur, setiap yang diucapkan dia sadar. Nah, la in aqamtumus sholata, kalau engkau benar-benar mendirikan sholat, wa ataitumuz zakata, dan engkau mengeluarkan zakat. Berarti dulu Bani Israel sudah ada sholat, sudah ada zakat. Sholat dan zakat itu tidak baru gitu ya. Zamannya Bani Israel, walaupun di dalam riwayat sholatnya Bani Israel itu tidak ada rukuknya. Nah, jadi sholatnya itu langsung sujud. Karena yang paling sempurna kan sholatnya umat Muhammad SAW. Sholatnya Bani Israel dalam riwayat tidak ada rukuknya. Makanya kata sebagian ahli tafsir, waktu Allah memerintahkan Yahudi itu untuk ikut bersama Nabi, perintahnya di surat Al-Baqarah itu warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Karena mereka sholatnya tidak ada rukuk. Nah, sholat kamu bareng Muhammad SAW itu yang ada rukuknya sekarang. Karena Nabi Muhammad SAW itu pembaharu kan, Nabi yang membaharui syariat yang lalu. Nah, syariatnya Bani Israel dulu, sebagian ahli tafsir mengatakan sholatnya tanpa rukuk. Nah, begitu juga ada zakat. Ada zakatnya 10% mereka. Nah, besar zakatnya. Kita cuma 2,5%. Wa ataitumuz zakah. Ini syaratnya. Pertama sholat,
zakat. Wa amantum birusuli, dan engkau beriman kepada rasul-rasulku yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW, dan termasuk beriman kepada Muhammad SAW, karena Muhammad itu adalah rasulku yang diutus kepada kalian, yang sebelum diutus dan yang setelah kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini perjanjian Allah kepada mereka ini ya. Berarti ini Allah ini menjelaskan perjanjiannya itu ini, diantaranya yang disebut ini. Nah, janjinya apa? Allah akan bersama mereka. Janjinya kalau mereka sholat, zakat, kemudian beriman kepada Rasul-Rasul Allah, dan bukan cuma percaya, beriman, wa azzartumuhum, kalian akan menolong, membantu Rasul-Rasul Allah tersebut. Kalau andai kata kalian umurnya sampai di masa munculnya Muhammad SAW, maka kalian janji akan membantu setiap Rasul, bukan menentang, membantu. Kemudian janji yang terakhir, wa aqradtumullaha qardan hasanah, dan kalian akan meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik di sini yang dimaksud adalah sedekah. Kalau yang di atas zakat. Jadi diperintahkan zakat dan diperintahkan sedekah. Nah, kalau ini sepertinya lainnya ini jawaban dari yang di bawah ya, bukan yang di atas tadi ya. Jadi kalau Allah inni ma'akum, sesungguhnya aku mendukung kalian. Kalau kalian mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, beriman kepada Rasul-Rasulku, menolong mereka dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, jawabannya bukan tadi, jawabannya yang di sini ya. La ukaffiranna ankum. Maka aku Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggugurkan sayyiatikum, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kalian. Berarti kalau Allah ini ma'akum, Allah itu bersama kalian, itu memang keistimewaan Bani Israel. Tapi Allah pasti akan bersama Bani Israel itu kalau dia memenuhi janji-janjinya ini. Plus kalau dia memenuhi janji-janjinya ini, pasti Allah akan menggugurkan dosa-dosa mereka. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan kalian pasti akan aku masukkan ke surga kalian yang mengalir, ke surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Tapi faman kafara ba'da dzalika, siapa yang kafir di antara kamu setelah semua ini, faqad dhalla sawa as-sabil, maka dia ini telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi orang yang tersesat itu, mereka sebelum mereka kenal dengan Rasul-Rasul itu, mereka tersesat juga sebetulnya. Orang yang belum menemukan kebenaran, itu orang yang tersesat atau tidak? Tersesat. Tapi ada orang sudah diberi kebenaran oleh Allah, dia tidak mau menjalankan kebenaran tadi. Dia menjadi tersesat juga. Tersesat. Cuma tersesat, orang yang tersesat di awal itu, dia tidak dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu kebenaran kok. Ya maklumlah kalau dia tersesat. Tapi orang yang tersesat yang kedua, orang yang tersesat
setelah mereka mendapat kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak pernah ke Jakarta, tidak punya teman yang tahu Jakarta, tidak punya peta Jakarta. Datang ke Jakarta tersesat. Ya, masuk di akal lah. Masuk di akal, memang jalanan ruwet di Jakarta ini. Tapi kalau ini orang punya teman yang tahu Jakarta, punya peta Jakarta, masuk Jakarta tersesat. Ini berarti orang bodoh banget. Bodoh dan terlalu percaya diri, kepala batu. Temennya yang tahu Jakarta itu bilang ke kanan, dia berangkat ke kiri. Petanya juga mengarahkan ke kanan, dia tetap maunya ke kiri. Wah, ini berarti kamu ini tersesat dan tidak usah ditolong orang yang seperti ini. Nah, Bani Israel itu ibaratnya seperti itu. Dia diberi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus berapa rasul yang diutus kepada Bani Israel itu, dan diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tersesat dari jalan yang benar. Nah, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya peringatan buat kita. Kita ini punya janji juga dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya janji dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, tapi janji itu turun-temurun sampai ke kita juga. Jangan berlaku seperti Bani Israel. Nanti kita akan menjadi orang yang paling merugi, paling binasa, naudzubillah, mendalik, karena Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita. Sholat, kita ini sholat, nikmatnya luar biasa. Itu loh, kita lihat ini orang yang tidak jauh dari kita, beberapa rumah dari kita, nangis hati kita kalau lihat mereka itu tidak tahu sholat seumur hidupnya, tidak tahu Al-Quran. Kesian kita ini ya. Mulutnya ini tidak pernah nyebut nama Allah, tidak pernah menyebut sholawat, tidak pernah sekalipun dahinya ini sujud di tanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa sujud setiap hari, sholat setiap hari 5 waktu. Alhamdulillah, ini disyukuri. Nah, kok ada orang Islam, KTP-nya Islam tapi tidak sholat, dosanya lebih besar lagi daripada orang yang tidak kenal Islam sama sekali. Ini loh contoh Bani Israel ini. Allah sudah mencanangkan di sini. Yang nurut melaksanakan ini semua, dosa-dosanya kami hapus, kami masukkan ke surga. Yang tidak nurut, yang kafir, setelah semua ini, setelah semua petunjuk ini, dan aku utus Rasul ini, kafir, ingkar, maka dia pasti telah berada di jalan yang sesat. Fabima naqdihim mitsaqahum, dan Allah menjelaskan ternyata sebagian Bani Israel itu melanggar janji itu. Disuruh sholat, tidak sholat. Disuruh zakat, tidak zakat. Disuruh sedekah, tidak sedekah. Disuruh beriman kepada Rasul-Rasulnya, membantu, Rasulnya dibunuh. Rasul-Rasulnya itu ada yang dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Isa mau dibunuh tapi selamat. Nah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak nabi yang dibunuh selain itu. Nabi Muhammad saja mau dibunuh oleh Bani Nadir yang tadi di ayat sebelumnya. Nah, berarti mereka melanggar janji. Tetapi karena mereka melanggar janjinya itu, padahal Allah sudah menjelaskan apa yang akan mereka dapat, itu kebahagiaan yang luar biasa. Wa fabima naqdihim mitsaqahum, karena mereka melanggar janji-janjinya, la'annahum,
Na'udzubillah min dzalik. Maka kami Allah melaknat mereka. Melaknat Bani Israil. Laknat itu apa? Orang yang terlaknat, makhluk yang terlaknat atau terkutuk itu adalah makhluk yang dikeluarkan dari rahmat. Berarti Kalau kita sudah keluar dari rahmat, kita mau dapat kasih sayang dari mana lagi? Iblis itu terlaknat. Dia dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat kan disebutkan Allah mengeluarkan iblis itu dari rahmatnya. Jadi iblis itu adalah makhluk yang terlaknat. Bani Israel ini ketika dia menggugurkan janji-janji tersebut, la'annahum, Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Yang pertama ini, wa ja'alna qulubahum qasiyatan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mereka itu keras seperti batu. Hamba itu kalau sudah hatinya keras, dia tidak bisa menerima nasihat lagi, tidak bisa menerima ajakan kebaikan lagi. Na'udzubillah min dzalik, ini siksa yang luar biasa itu ya. Kalau sudah hatinya tidak menerima nasihat, tidak menerima kebaikan, ya berarti dia itu tidak mungkin jadi baik lagi. Tidak mungkin jadi baik. Tertutup hatinya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya bahaya orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan zakat. Orang yang tidak mengimani apa yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahaya. Nah, nanti dia akan keras hatinya, minimalnya keras hatinya. Itu bukan minimal itu ya, sudahan. Nah, bagaimana kalau sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sudah dikasih petunjuk Islam, tapi dia meninggalkan itu. Lihat itu Bani Israil. Nah, dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tidak mengindahkan itu. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka itu di antara pelanggaran-pelanggaran yang mereka perbuat, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka itu suka merubah kata-kata, maksudnya kalimat di sini firman Allah Subhanahu wa taala. Merubah firman Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Jadi firman Allah itu mestinya A, mereka plesetkan. Sebetulnya arti yuharrifun itu sebetulnya artinya yuharrifun itu mengarahkan sesuatu yang di tengah ke pinggir. Mengarahkan sesuatu yang tadinya di tengah digeser ke pinggir. Itu artinya yuharrifun. Jadi istilah merubah di sini maksudnya ajaran Allah itu sebetulnya ajaran wasatiyah. Ajarannya Allah itu ajaran yang di tengah. Jadi yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Kalau digeser ajaran tadi, diplesetkan, dirubah, nanti akan menjadikan seseorang itu hidupnya timpang. Pasti ada kerusakan di mana-mana. Makanya yang diwajibkan Allah, ya jangan kamu bilang itu tidak wajib. Pasti akan ada ketimpangan di mana-mana. Yang diharamkan Allah, itulah yang diharamkan. Jangan kamu bilang itu mubah. Orang sekarang bilang, umpamanya sholat itu wajib. Sholat tidak apa-apa. Biar rusak dunia ini. Itu berarti seperti Bani Israil. Yuharrifun. Jilbab wajib. Dia bilang tidak wajib jilbab itu. Rusak. Terjadi kerusakan di mana-mana. Homoseks itu haram. Wah, apa yang bilang itu halal? Yang bilang dosen lagi nih, dosen muslim lagi. Homoseks itu tidak haram. Itu kan zamannya
Nabi Lut. Sekarang sudah lain lagi, zaman sudah berubah. Di otak-atik Al-Quran itu ditafsirkan sendiri. Ya kalau mau ditafsirkan lama-lama ya kelihatan masuk akal. Kalau orang yang tidak beriman ya iya saja, kerusakan di mana-mana. Jadi yang yuharrifunal kalima amma wadhihi itu orang-orangnya sampai zaman ini masih ada. Dan hati-hati, orang yang seperti ini termasuk orang yang menggugurkan janji antara dia dengan Muhammad SAW dan dengan Allah SWT. Ditakutkan orang yang seperti ini terkena laknat Allah SWT dan hatinya akan menjadi keras. Masih syaf. Nah, kemudian wanasu hadzan mimma dzukiru bihi, dan mereka melupakan petunjuk ini maksudnya ya, atau pesan mimma dzukiru bihi yang telah diperingatkan kepada mereka. Ya, pesan-pesan yang di atas itu mereka lupakan. Jadi mereka memang lebih condong kepada kesesatan berarti. Mereka itu lebih condong mengikuti hawa nafsunya, mengikuti egonya. Makanya di dunia ini kalau orang sudah diperbudak oleh syahwatnya, ya hancur sudah, hidupnya orang itu akan hancur. Nah, kita ini mau tidak mau di dunia ini memang harus menekan syahwat kita, keinginan syahwat kita, karena syahwat itu mengarahkan kita kepada status binatang atau bahkan lebih rendah daripada binatang. Kita ini manusia, bukan kambing kita ini ya, bukan macan, kita ini manusia, makhluk yang diciptakan Allah sempurna. Kalau kita ikuti terus syahwat kita ini, ya kita nanti akan bertingkah seperti itu, atau balhum adol, bahkan kambing nanti bisa jadi lebih baik daripada kita. Macan itu lebih baik daripada kita, monyet lebih baik daripada kita, babi masih lebih baik daripada kita kalau kita hidupnya memperturuti syahwat terus. Nah, jadi lalai. Nanti ayat Al-Quran akan kita pas-paskan, kita sesuaikan dengan apa yang kita mau. Sabda Nabi Muhammad SAW akan kita tafsirkan sesuai dengan kepentingan kita. Jadi kita yang jadi imamnya Al-Quran dan imamnya Sunnah, bukan Al-Quran dan Sunnah yang jadi imam kita. Kalau sudah Al-Quran dan Sunnah itu kita suruh jadi makmum kita, ya itu hancur hidup kita ya. Nanti kita akan muta-atik semua. Jadi yang dirubah oleh mereka ini bukan firmannya dari A dirubah jadi B, tapi pemahamannya. Pemahamannya dirubah. Walaupun memang pada akhirnya kitab itu juga sampai berubah betulan. Mulai dari pemahamannya dulu, pemahamannya sudah mentok nih, tidak bisa memuaskan hawa nafsunya mereka lagi, sampai ayatnya mereka rubah sekalian. Mulainya dari pemahaman dulu. Nah, kalau Al-Quran ini Allah menjanjikan ayatnya tidak bisa dirubah, tapi pemahamannya tidak dijanjikan oleh Allah. Pemahamannya itu bisa orang berubah-ubah. Ayatnya maksudnya A dirubah jadi B. Maksudnya ayatnya semua sama bacanya, tapi pemahamannya bisa berbeda-beda. Nah, yang pertama kali merubah itu yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah SWT. Jadi makanya kita ini jangan nafsirkan ayat seenaknya sendiri loh ya. Kalau kita nafsirkan ayat seenaknya sendiri, buat kita itu yang rugi kita. Ini sudah nafsirkan sendiri, broadcast di YouTube, didengar followernya 3.000, viewernya itu ya, viewernya 1 juta, yang nonton itu 1 juta. Dia nafsirkan pakai akalnya sendiri, ngawur nafsirkan. Ya, berarti kamu bertanggung jawab terhadap 3 juta orang, 1 juta orang yang nonton itu. Di hadapan Allah SWT nanti kamu bertanggung jawab. Loh, saya tidak tahu dari mana. Dari mana kamu nafsirkan sendiri? Siapa yang mau nafsirkan Al-Quran ya dia harus punya sumber. Belajar dari mana kamu? Belajar dari mana? Kecuali memang kamu tahu itu tafsirnya seperti itu. Dari mana? Ya saya dulu belajar. Silakan, sah-sah saja. Wala tazalu
tattali'u ala kha'inatin minhum. Dan engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tattali' pasti akan menemukan pengkhianatan dari mereka. Jadi maksudnya ya sudah, mereka ini sebagian besar dari Bani Israel itu memiliki sifat seperti ini. Sampai yang ada di hadapanmu itu, hai Muhammad SAW, Bani Israel yang ada di hadapanmu, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Nuqa, kamu juga akan mendapati ya sudah idem ini ya, cetakannya sama dengan datuk-datuknya itu ya. Punya sifat-sifat seperti itu. Mengkhianati janji-janji antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu pasti akan melihat ada mengkhianat, dan betul yang bicara Allah kok. 3 kabilah Yahudi itu semua diusir oleh Rasulullah SAW. Yang Bani Quraidah bukan cuma diusir, yang laki semua disembelih. Karena membahayakan umat Islam pada waktu perang Ahzab itu ya. Pada waktu perang Ahzab. Karena mereka sudah berjanji akan sama-sama mempertahankan Madinah. Waktu Nabi mau diserang bangsa Arab, semua berkumpul bersatu mau menyerang Nabi Muhammad di Madinah. Nabi bertahan di Madinah. Ini orang Yahudi padahal sudah ada perjanjian dengan Nabi. Bela orang yang di luar. Wah, ini sudah tidak ada toleransi lagi buat mereka. Mau dihukum oleh Nabi. Mereka bilang, saya tidak mau yang menghukum kamu. Siapa yang menghukum? Siapa itu sahabat itu? Lupa saya. Saya minta sahabatmu fulan yang menghukum kami. Mereka minta sahabat itu karena mereka sering dagang, hubungannya baik, hubungan dagangnya baik. Mau nyari aman. Tapi mereka ini salah. Kalau Rasulullah itu rahmatnya lebih besar daripada siapa-siapa kok. Mereka minta, saya minta sahabatmu fulan aja yang menghukum kita. Sudah, kamu tidak mau saya menghukumi, kata Rasulullah SAW. Iya, sahabat saya ini yang menghukum. Iya, panggil. Mereka minta kamu yang menghukum. Saya Rasulullah yang menghukum. Iya, sembelih semua yang laki-laki. Coba mereka relakan ke Rasulullah, paling diusir dari Madinah. Disembelih semua yang laki-laki di pasar. Yang perempuan, yang anak-anak diambil. Hanya ada satu perempuan yang disembelih karena mulutnya rusak, mencaci maki Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dan itu yang terjadi memang. Mereka ini khianat semuanya. Makanya perjanjian Palestina sama Israel sampai sekarang tidak kelar-kelar. Tambah janji, tambah diambil lagi tanah lahannya Palestina, tambah ya, memang seperti itu. Khianat terus. Hah? Loh, semuanya seperti itu. Illa qalila. Ada yang enggak. Yang enggak ada. Jadi kita jangan suudzon semuanya seperti itu. Tapi memang ya harus waspada kalau ketemu orang Israel ini. Jangan sampai nawa atau kalau ketemu orang Israel. Nah, Allah aja dikhianati sama dia, nabi-nabi semua dikhianati. Tapi ada enggak yang baik? Ada. Lah nabi dari bangsa Israel ada enggak? Banyak. Rasul dari bangsa Israel banyak. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW dari kaum Yahudi ada enggak? Ada. Ada yang jadi sahabatnya Rasulullah SAW. Nah, tapi jumlah mereka ini yang berkhianat sama yang tidak itu jauh. Makanya Allah mengatakan yang tidak berkhianat illa qalila. Kamu hanya mendapati beberapa gelintir saja di antara mereka. Tapi Allah menutup ayat ini apa? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Fa'fu anhum. Wasfah. Wasfah itu ya sebetulnya maafkan juga. Tapi maksudnya tidak balas. Gitu ya. Wasfah itu jangan kau balas. Tapi ini maafkan mereka, bukan maafkan pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap Allah SWT. Jadi bukan maksudnya maafkan dan biarkan mereka itu, ya sudah biarkan mereka mau berkhianat kepada Allah, biarkan. Terus mereka melanggar syariat Allah, tidak ada dakwah. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya
fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka dan biarkan jika mereka itu berkhianat merugikan dirimu, bukan merugikan agama. Kalau merugikan agama tidak ada maaf. Tidak ada maaf. Diusir oleh Rasulullah. Merugikan umat Islam diusir oleh Rasulullah. 2 diusir dari kota Madinah, yang 1 itu yang disembelih itu. Tapi kalau merugikan pribadi Nabi, dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini perintahnya Allah. Nah, kita seperti itu. Kalau ada orang di luar sana merugikan pribadi kita, kalau kita mau mencontoh sunnah Nabi, ini katakan sunnah Nabi harus ditegakkan. Sunnah Nabi itu ini, sunnah Nabi itu maaf, membiarkan orang yang salah tidak kita balas. Ini loh sunnah Nabi yang berat. Kalau cuma qobliyah ba'diyah semua bisa. Nah, jangan ngikuti sunnah Nabi-nya mentok sampai qobliyah ba'diyah, asyura, puasa, mesti bisa itu. Ayo ini loh, ini sunnah Nabi yang harus kita ikuti juga ini. Fa'fu anhum wasfah, maafkan. Kalau ada orang salah sama kita, maafkan. Wasfah, jangan balas. Ke pribadi kita loh ini ya. Nabi Muhammad SAW kayak kita lihat sejarahnya, ada Yahudi setiap Nabi lewat ngambil batu dilempar kepala. Nabi itu siap mau ke masjid, kepalanya dilempar. Ya kalau kita tidak jadi ke masjid itu, kita cari, kita telusuri, balas dulu baru ke masjid kita. Kalau tidak sholat pikiran ini terus, siapa tadi yang lempar? Dan ini tidak sekali. Jadi ini Yahudi kerjaannya pengangguran ini Yahudi ya. Setiap Nabi, setiap waktunya Nabi mau ke masjid, dia sudah ada di atas rumahnya itu, dilempar. Ini padahal minoritas loh nih ya. Minoritas saja seperti ini ya, apalagi kalau mayoritas Yahudi ini dilempar. Jadi Nabi setiap ke masjid ada batu yang kenai kepala. Diam Nabi, tidak lapor ke sahabatnya, tidak apa, dibiarkan. Wa'fu anhum. Sampai satu hari Nabi jalan, Nabi sudah tahu, sudah siap ini ya, siap. Wah ini berarti di rumah sini. Lah kalau setiap hari ya pasti Nabi tahu ya orangnya di situ itu aja gitu. Nabi lewat, tidak ada yang lempar. Ditunggu sama Rasulullah, tidak ada yang lempar. Biasanya lempar, tidak ada yang lempar. Duhur lewat lagi, tidak ada yang lempar lagi. Asar, tidak ada yang lempar. Kalau kita kan mati ini rasanya. Alhamdulillah dibalas oleh Allah SWT. Kalau kita seperti itu kan. Tapi Nabi Muhammad ini justru mengkhawatirkan, kesian ada apa ini? Dijenguk oleh Rasulullah SAW ini Yahudi ini. Datang masuk ke rumahnya, ternyata Yahudi ini dalam keadaan demam, sakit, tidak bisa bergerak. Waktu Nabi masuk, khawatir dia, wah ini saatnya Nabi mau balas saya pas masih lemah ini. Kata Rasulullah, tenangkan dirimu, tidak ada masalah. Dijenguk oleh Rasulullah, ditanyakan kabarnya, didoakan, kata Yahudi ini, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Aku syahadat kamu ini betul-betul utusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anhum wasfah. Ada lagi satu Yahudi yang masuk ke masjid melangkahi sahabat, ini depannya sahabat semua loh ya. Kalau kita umpamanya ada majelis akbar gitu, majelis akbar, wah, yang hadir kan banyak, kita masuk melangkah gitu sampai depan, yang mimpin majelis itu kita tempel. Kira-kira yang terjadi pada kita apa ya? Nah, ya sudah tidak mungkin selamat. Viral ada beritanya, besok kita sudah dicincang gitu ya. Ini Yahudi ini masuk ke masjid melangkahi sahabat, yang dilangkahi sahabatnya itu bukan kayak kita. Umar ibn al-Khattab yang tegas-tegas semuanya ini dilangkahi. Ini sahabat ini ke depan, salnya Nabi itu ditarik dari lahir. Kok ya berani ini orang Yahudi ini ya, ditarik salnya Nabi itu
sampai membengkas merah di lehernya Rasulullah SAW. Terus, bayar utangnya hai Muhammad. Iqtidain ya Muhammad. Padahal utang ini belum jatuh tempo. Rasulullah ini utang sama Yahudi ini untuk kepentingan perang. Jadi dulu tuh sahabat itu mau perang kadang-kadang nggak punya biaya. Rasulullah ya terbatas biayanya. Yang kaya-kaya orang Yahudi ini hutang Rasulullah. Hutang makanan untuk biaya makanan sahabat ini selama peperangan. Belum jatuh tempo ditagih dengan cara yang buruk seperti itu. Sayyidina Umar langsung mengeluarkan pedang. Yahudi ini langsung kader lihat Sayyidina Umar seperti itu kan. Kata Rasulullah, "Mah ya Umar. Cukup hai Umar. Aku diutus bukan sebagai penjaga. Bukan tukang jagal aku diutus. Ma bu'ithu la'anan wala sababan," kata Rasulullah. Aku juga tidak diutus sebagai pencaci dan pelaknat. Aku diutus bukan seperti itu. Bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sayyidina Umar cegah. Masuk Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi sudah menyediakan makanan untuk bayar. Jadi bayarnya pakai makanan lagi. Kata Rasulullah, ini dipanggil, yang dipanggil Sayyidina Umar lagi. Yang marah itu yang dipanggil sama Rasulullah SAW. Ini bayarkan ke Yahudi itu. Yahudi itu sudah sampai luar dan selamat, utuh. Tidak ada sahabat yang berani menyentuh karena Rasulullah mencegah itu. Ini berikan kepada Yahudi itu. Kemudian Nabi mengeluarkan uang beberapa dirham. Dan ini hadiah dariku, hai Umar, untuk kamu. Kamu bayar ke Yahudi itu karena kamu tadi membuat dia takut. Kamu bayar karena kamu membuat dia takut. Jadi bukan riba. Sayyidina Umar itu yang bayar itu ya. Sayyidina Umar bayar utang itu sama marah Sayyidina Umar. Dari Nabiku. Ini uangnya. Karena aku membuat kamu takut, kalau enggak gara-gara disuruh Nabiku sudah mati. Yahudi itu begitu nerima uang tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Kata Sayyidina Umar, loh kamu kok malah masuk Islam sekarang? Kata Yahudi ini, kamu kan kenal aku ini siapa? Aku ini pendetanya Yahudi. Kamu kenapa pendeta berbuat seperti itu? Kata Yahudi ini, karena aku mendapati di dalam Taurat sifat-sifat Muhammad SAW itu semuanya ada di dalam Taurat. Semua ada. Bentuk tubuhnya aku baca itu ya cocok dengan Muhammad ini. Tinggal satu yang aku belum buktikan. Di dalam Taurat itu ditulis Muhammad itu punya sifat halim. Halim itu pantas ngamuk, tapi dia tidak ngamuk. Halim itu orang yang pantas. Buat marah itu sudah pantas. Tidak salah kalau dia marah. Tapi dia memilih tidak marah. Itu halim. Nah ini saya tidak tahu. Betul tidak Muhammad ini punya sifat seperti itu? Hari ini saya buktikan. Dia itu betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam. Dan masih banyak cerita-cerita Yahudi yang seperti ini. Nah, berarti ada di antara mereka yang tidak berkhianat. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi kita ini kalau mau bahagia, jalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jalankan. Terus jadi orang yang pemaaf. Tidak membalas. Enak nanti hidup kita. Memaafkan itu susah. Memaafkan itu kan susah.
Jadi memaafkan itu ya melupakan. Sebetulnya orang yang memaafkan itu adalah orang yang melupakan kesalahan orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika memaafkan kesalahan kita, dihapus enggak kesalahan kita? Dihapus. Nah, kita kalau mau memaafkan orang, ya kita berusaha nul. Ini orang ini enggak pernah berbuat salah kepada saya. Nah, itu enggak gampang. Makanya kalau kita berhasil nahan saja itu sudah bagus. Tapi kita harus berusaha lihat orang ini seperti tidak pernah berbuat salah kepada kita. Nah, itu yang susah. Itu yang susah. Nah, wasfah itu tidak membalas apa-apa, membiarkan orang itu ya tetap berjalan di sekitar kita. Itu lebih susah lagi gitu ya. Ada orang bisa memaafkan tapi saya tidak mau lihat orang ini seumur hidup. Kalau lihat nanti diingat lagi. Rasulullah tidak mau lihat Wahsy, tapi bukan karena ingat kesalahan Wahsy, sedih ingat pamannya. Nah, bukan karena Rasulullah tidak memaafkan Wahsy. Nah, kalau kita sedih karena orang lain bukan karena ingat orang itu pernah berbuat salah kepada kita, tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak mau ketemu karena kalau saya setiap lihat orang itu marah lagi saya, ya berarti kamu belum wasfah itu ya. Kemudian berbuat bajik sebanyak-banyaknya kepada siapapun. Wallahu innallaha yuhibbul muhsinin. Kita mau jadi hamba yang dicintai Allah, jadilah muhsin. Bukan jadi muhsin alatas penyanyi itu, enggak. Muhsin itu artinya orang yang berbuat bajik. Orang yang berbuat bajik. Saya ingin dicintai Allah. Ya sudah, kamu ingin dicintai Allah. Simpel. Jadilah orang baik. Orang yang berbuat baik. Ada orang mau utang, utangi. Ada orang nggak bayar, maafkan. Ini orang baik. Nah, orang baik seperti itu. Wah, nggak bisa Ustaz, sulit Ustaz. Memang kamu kira cintanya Allah itu receh? Cintanya Allah itu mahal. Kalau kamu mau jadi cintanya Allah, ya kamu harus sudah harus sepadan usaha kamu. Walaupun memaafkan orang yang tidak bayar utang itu sulit, tapi itu tidak ada artinya dibanding kamu mendapat cinta Allah SWT. Ustadz itu susah kan, orang itu nyaci maki bapak saya, ibu saya juga dicaci maki. Mau dapat cintanya Allah nggak ya? Maafkan. Saya pernah ngomong seperti ini dengan satu orang. Enaknya Ustadz nih bicara maafkan. Nah, berarti kamu belum dapat itu, belum siap kamu. Dia marah sama saya akhirnya. Dia marah sama saya. Ustadz ini enak aja ngomong maafkan. Nah, itu seperti Rasulullah SAW waktu jalan ada wanita nangis. Tanya sama Rasulullah, kenapa nangis? Anak saya baru mati beberapa hari yang lalu. Kata Rasulullah, isbiri, sabar. Wanita ini melotot Rasulullah, sabar. Itu kalau orang zaman sekarang ya, sabar. Enaknya itu loh kamu bilang sabar. Rasulullah itu digitukan. Dia ini kenal Rasulullah, masuk Islam tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Perempuan ini tinggal di gunung, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Ya jadi dia Rasulullah waktu bicara itu sabar enaknya kamu tidak merasakan yang saya rasakan, ditinggal sama Rasulullah. Terus sahabat di belakangnya ngampiri wanita, kamu tahu enggak itu kamu tadi bicara sama siapa? Sama siapa? Itu Nabi Muhammad. Kaget perempuan itu. Itu tadi yang tadi bicara itu Nabi Muhammad ya. Dikejar Rasulullah. Kata wanita ini, ya Rasulullah saya minta maaf, saya tidak tahu kalau itu kamu ini adalah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya nurut sekarang, saya ini mau sabar. Kata Rasulullah, telat. Kata Rasulullah telat. Kata Nabi Muhammad,
As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kamu dapat tamparan, tabrakan yang pertama, itu yang terjadi di dalam diri kamu apa? Kalau kamu dapat tabrakan pertama, wah, teriak-teriak, 3 hari baru saya sabar. Telat itu. Orang sabar itu waktu dapat tabrakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya memang kalau bicara di majelis gampang. Tapi kalau di luar kejadian itu susah. Nah, ketika kita susah, kesulitan, mau marah, mau bales, mau teriak, ingat, innallaha yuhibbul muhsinin. Ngomong sama diri kita ini. Kamu mau dapat cintanya Allah enggak? Nah, kalau mau dapat cintanya Allah, fa'fu wasfa. Nah, seperti itu. Ya, memang seperti itu. Nah, orang yang mau dapat cintanya Allah itu ya capek dulu, nelongso dulu ya. Capek dulu dia, ya Allah. Aduh, kena lagi di sini, kena lagi di sini. Tapi nanti dia di ujung dipeluk oleh Allah SWT. Waktu dipeluk oleh Allah itu sakitnya semua ini selama bertahun-tahun ini hilang. Seperti seorang hamba yang masuk neraka. Jadi kata Rasulullah ini, sudah telat nih, sudah kelebihan ini saya. Terakhir nih ya, hamba yang ribuan tahun katanya Rasulullah, hamba yang terakhir dientas dari neraka, dientaskan dari neraka. Yang terakhir. Sudah tidak ada orang lain ini, Muslim ya. Ya Allah, keluarkan saya dari neraka ya Allah, di pinggirnya neraka aja tidak apa-apa saya. Yang penting saya mentas dari neraka. Kata Allah, sudah kamu tidak minta lain lagi? Tidak, itu tok sudah mintanya. Diangkat sama Allah, diletakkan di pinggirnya neraka ribuan tahun di situ. Sudah tidak disiksa lagi tapi dia setiap hari dengar suaranya orang yang disiksa. Kata dia, ya Allah, aku stres ya Allah mendengarkan suaranya, ceritanya orang-orang ini, ya Allah, tidak tahan lagi ya Allah, jauhkan saja ya Allah saya dari neraka ini. Kata Allah, sudah, kamu tidak minta lagi, tidak minta lagi, itu rahmatnya Allah itu ya, tidak minta lain lagi, tidak, cuma ini aja, sudah, janji ya Allah, dijauhkan oleh Allah dari neraka sehingga tidak dengar siksa lagi. Dijauhkan dari neraka berarti dekat surga kan? Baunya surga, kehirup bau harumnya surga. Ribuan tahun menghirup kayak kita lapar ya. Asura tetangga kita buat macam-macam, nggak bisa makan ini ya. Wah itu laparnya luar biasa. Nah ini kehirup bau harumnya surga, tapi dia nggak bisa kemana-mana. Ribuan tahun ini. Angkat tangan lagi, ya Allah. Saya penasaran mau tahu surga itu seperti apa. Dekatkan saya dengan surga ya Allah. Sudah kamu tidak minta lagi, tidak minta lagi. Dan ini terakhir ya, terakhir. Didekatkan oleh Allah sampai depannya surga. Kelihatan keindahannya surga. Ribuan tahun di depannya surga ini. Angkat tangan ya Allah. Saya sudah ada di depannya, kadung sudah masuk ke surga. Nah, dalam hadis itu ditulis Allah tersenyum. Nah, tersenyum itu jangan disifati seperti senyum kita ini. Ya, tapi itu menunjukkan rahmatnya Allah SWT. Diizinkan masuk surga hamba ini. Kata Rasulullah, hamba ini masuk surga baru telapak kaki kanannya masuk surga. Semuanya badannya semua masih di luar ini. Telapak kaki kanannya ini masuk ke surga, masuk ke dalam surga. Kata hamba ini, ya Allah, aku hidup tidak pernah merasakan siksamu ya Allah. Lupa ini ribuan tahun disiksa sama Allah ini lupa. Jadi di antara kenikmatan hamba nanti yang masuk surga itu dia lupa rasanya sakit di masa lalunya, itu lupa semua. Jadi tidak ada trauma di surga itu, tidak ada psikiater, tidak ada psikolog nanti ya. Trauma saya dengan masa lalu tidak ada. Karena orang yang masuk surga itu lupa semua luka di masa lalunya. Jadi dia taunya hidup itu enak terus. Ada orang yang masuk surga sebelum surga yang nanti. Siapa itu?
orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah di surga sebelum masuk surga. Dia sudah ada di surga. Nah, siapa itu orang yang dicintai Allah? Muhsinin, ya. Dalam perjalanan ke surga makrifat itu ya kita pasti merasakan sakit. Makanya kan di Indonesia saja bersakit-sakit dahulu. Betul perbahasannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana اقترفنا وأننا أسرفنا على الله أسرفنا فتب علينا توبة تكسر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي.